Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya terus-menerus tanpa perhitungan, yang maha terjaga, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, yang maha kekal abadi dan yang maha memelihara makhluknya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita, kekasih hati umat muslim di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat mengenai Al-Quran bisa menjadi obat. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, sebagian dari orang ketika galau, ketika gelisah, ambil HP langsung update status, ambil HP dengerin musik yang galau-galau, yang sedih-sedih, yang ada tambah galau, tambah sedih. Betul apa betul? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Dalam ayat ini telah disebutkan salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa, yaitu sebagai obat. Obat bagi penyakit apa? Allah jelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 57, Syifa'ul lima fis sudur. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati manusia. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah menurunkan ayat ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus memiliki keimanan serta keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kerja Al-Quran agar bisa menjadi obat bagi penyakit hati manusia? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa ada 3 tahap daya penyembuh Al-Quran. Tahapan yang pertama yaitu tahapan larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyimpan penyakit-penyakit hati seperti syirik, riya, sombong, dan lain sebagainya. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahapan pemberian obat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit itu, Allah telah perintahkan ada salat, zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Lalu tahap yang ketiga apa? Yaitu tahap penyembuhan. Ibarat seorang pasien ketika dia mengikuti semua saran dari dokter, mau meminum obat dari resep dokter, insya Allah beliau akan mendapat kesembuhan dengan izin Allah. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kalau kita ingin selamat dari dunia dan akhirat, kita harus mengikuti semua perintah Allah dan menjalankan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ketiga tahapan tadi baru terlaksana jikalau kita melaksanakan juga 3 hal. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, kedua mentadaburi isi kandungan Al-Quran, dan yang ketiga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca dan mentadaburi Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama di dalam tafsir-tafsir yang masyhur,
maka kita akan mengetahui dan memahami apa saja yang dilarang oleh Allah dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan ini bisa menjadi obat dalam segala penyakit yang ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, betapa dahsyatnya Al-Quran sampai-sampai ada dokter dari Florida, Amerika Serikat, namanya Dr. Al-Khali. Beliau menyatakan bahwa ternyata Al-Quran itu 97% bisa menyembuhkan segala penyakit dan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, mari kita cintai Al-Quran agar Allah cinta kepada kita. Mari kita cintai Al-Quran agar keberkahan hidup selalu bersama kita. Mari kita cintai Al-Quran agar kelak kita bisa mendapat syafaat. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam ucapan, karena manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.